kiranya seiring jalan bersama. Pada suatu hari, hiduplah seorang jawara Betawi yang terlahir di sebuah keluarga sederhana. Ia adalah anak dari Bang Piung dan Pok Pinang, yang sangat dikenal ramah di kampungnya. Saat itu, Pitung sedang bersantai di teras rumah. Sementara, di ladang rumahnya terdapat Babe Pitung yang sedang bertani bersama rekan kerjanya. Kemudian Pitung bergegas membantu babenya yang sedang bertani di ladang depan rumah. Buset, ini matahari panas bener ya. Itu, kayaknya Rafa lagi bocor nih. Kagak ada yang seger-seger apa ya siang-siang begini? Lah, buset, ente lihat no, di ujung sono ada yang seger-seger dari Tuhan. Tum, nih buat ente, biar kagak ketumpahan lahar neraka. Neng, dengerin nih ya, pantun dari abang. Apa tuh bang? Pergi berburu membawa senjata, pulangnya ketemu si Abe. Si cantik jelita, terima kasih akhirnya ya. Ya elah bang, bisa aja ente. Hahaha. Cila Mai, belum ada hubungan, udah digombalin aja tuh ayah lihat-lihat. Kenapa sih? Sirik aja ente. Suka-suka dia lah mau gombalin ayah apa kagaknya. Yalah, jadi tomat tuh muka ente. Tak lama kemudian, sekelompok perempuan mendatangi si Pitung yang sedang bekerja sembari malu-malu dan tertawa. Apa-apaan ini Tung? Sina yang cinta mente, ngapa Maimunah yang diladenin? Agak adil bener di dunia, lihat-lihat. Dari keributan itu, menyebabkan banyak warga kampung yang semakin lama berdatangan karena sumber keributan itu. Udah deh ributnya, biarin aja napa. Bang Pitung mau pantun ini kayak itu kayak. Iya bener tuh, lagian anda bertiga kalau pada nyolot bae dah. Ntar malu sendiri depan orang kampung. Cie, udah jadi pembela setia ya ente sekarang. Dasar cewek sembilan, kagak sadar diri. Baru diterima doang minumnya, udah ganjen kayak begitu. Idi amat tenang mah. Pada ribut-ribut aja ente bertiga. Kalau mau minum bilang aja, kagak usah pakai nyindir-nyindir begitu. Lagi panas begini, mending kita guyup, bukan malah adu mulut. Tuh, lagian kalau ada ribut, bisa-bisa ada babe sih cewek semua. Pada saya kagak habis-habis timut ente pada. Warga kampung pun bersorak kepada perempuan selewat itu. Keesokan harinya di teras rumah, Babe memanggil kembali si Pitung sembari berteriak dan membawa satu kambing hasil ternaknya.
Tuh, tolong aja jualin dulu nih kambing ke Tanah Abang. Lah iya be, kagak bisa amat ngeliat orang nyantai. Iya elah, lagi nganggur juga kan ente. Bantuin aja dikit apa? Komen mulu jadi bocah. Iya dah iya, ayo jualin. Tapi ayo ngajak si Abdul sama Putra ya be. Serah ente dah, yang penting kambing aja laku. Pitung pun bergegas membawa kambing tersebut bersama Abdul dan putranya sedang berada di ladang untuk menemani petani kambing. Gimana sih ente Tung? Mau jual kambing atau kemana? Capek nih aja jalan dari tadi. Yang begini, udah mending ke kantoran loh. Ada lagi ngasih makan kambing. Siapa dia terima nih kambing? Iya dah, kita jalan duluan. Misi bang, ini kambing dikasih makan apa pada dijualin ya? Ya emang kenapa ya? Situ mau beli kambing? Justru dia nih bang, yang mau. Oh iya dah boleh. Mau dijual berapa nih kambing? Kayaknya harga mahal ya yang ini. Atur dah bang. Ayo kagak tahu berapa ini. Ayo cuma disuruh babi jualin di kambing. Yang penting gak ada yang mau jual tuh kambing ya tuh. Iya, moga ada yang beli no kambing sebagai. Amin. Pada akhirnya si penjual membeli kambing Pitung dengan harga yang lumayan tinggi. Dan Pitung serta kawan-kawannya berjalan kembali pulang. Namun, Jalan kampung. Bentar. Kenapa ente put? Muka kayak ngeliat Ina ngegodain ente aja. Lebih parah daripada godaan setan ya ingat tuh. Buset, Tung. Ayo tahu sih ente kagak peka, tapi nggak gini juga kali ceritanya. Ente kagak liat no, ada bandit-bandit kampung nganterin di situ kayak tikus got. Males banget aja ngelewatin tikus-tikus itu tuh. Muter aja yuk. Alah, sereman juga marah ya daripada bandit. Dah nyok, keburu malam. Jarang-jarang nih ketemu temen sebaya. Habis dari mana emang? Ke Tanah Abang. Kayaknya bisa jual sesuatu nih. Kepo amat bang. Privasi bang. Privasi. Tahu kan? Lagi ngapain nempel kayak cicak nih? Emang lagi kagak. Udah, kita mau balik bang. Keburu malam. Duluan ya. Pitung dan kawan-kawan pun meninggalkan anggota Sultan di sana. Ahmad memegang uang 500.000 dan Pitung sempat melihat akan tetap berjalan terus. Akhirnya, Pitung dan kawan-kawan berhasil kembali ke kampung mereka dengan selamat. Dan sekarang sedang menghadap pada babi Pitung. Pitung sudah menyadari bahwa uang mereka sudah dicuri oleh centeng. Namun, belum berbicara pada kawan-kawan dan babinya. Be, kambingnya yaitu be. Laris banget. Katanya kambingnya gemuk be, bulunya selalu kabut Pitung. Ngaco. Ente nyamain rambut ayah sama kambing nih. Ya Tung, canda. Seru bener ente pada ayah perhatiin. Emang ya, masa-masa remaja tuh paling seru kayak kata orang-orang. Dia mau malam, mana sih ini uangnya? Tuh, mak ente udah ngoceh tuh. Pitung terdiam, terpaku. Dia tahu kalau uangnya sudah dicuri sekelompok bandit tadi. Dan dia menyesali keputusannya untuk tidak mengambil uang itu tadi. Lah, si Pitung malah diem baik. Mana duitnya? Nanti ayah kasih ongkos jalannya dah. Duh be, gimana ya? Duitnya kagak ada be. Suasana ruangan itu berubah drastis, penuh rasa resah dan bersalah. Juga dibaluti dengan rasa kesal yang menggebu-gebu. Gimana sih ente tuh? Dikasih kerjaan kecil kayak gitu aja kagak becus. Gimana kalau ayah kasih kerjaan berat? Soalnya ente cari dah duitnya. Pitung pun bergegas berjalan keluarnya. Ia tidak merasa resah ataupun takut. Ia berjalan. Ente ya. Weh, Bang Jawara, santai dulu kali bang. Cilacap beli ayam. Ketemu Haji Bolot bawa batu. Datang kali ngucap salam, malah nyelot begitu. Mes lagi ente. Jual kutu kalau makan banteng. Naikin harga malah untung. Beruntung karena para banteng. Balikin no, bang sepitung. Bisa sebutang di pinggir pasar. Duduknya pakai barang kaling. Udah datang kurang ajar, udah maling. Orang kesasar di kebun sawah. Suara gaduh warga kerja bakti. Emang kagak ada akhlak main duduk tanpa bukti. Orang juli makan duku. Keselak duku gara-gara lagi jenuh. Mani ade, mani mau ngaku. Bisa-bisa penjara penuh. Udah sini kantong ente pada. Ayo cek atu-atu, kalau sampai ade, awas ya. Para centeng itu tertawa lalu membiarkan April dan Putra mengisi kantong-kantong mereka. Dan benar saja, uang berjumlah 500.000 ada pada kantong baju Ahmad. Waduh,
Aduh, salah bang. Sebelum Ahmad bisa menyelesaikan kalimatnya, Abdul sudah terlebih dahulu menonjolkan ke Kemudian, Pitung dari belakang Ahmad berusaha melakukan penyerangan. Namun gagal, dan dilanjut silat mereka beberapa detik sebelum akhirnya Don membantu Ahmad melawan Pitung. Gile, Gawara emang silatnya keren deh. Diam ya Bangor. Setelah pertarungan sengit, si Pitung, Abdul, dan Putra berhasil mengalahkan komplotan centeng tersebut. Mereka berdiri tegak di atas tanah yang berdebu dengan nafas yang tidak beraturan. Para centeng pun tersungkur, ada yang duduk kesakitan, bahkan masih memegang pipinya setelah kejadian tersebut. Ini duit saya ambil lagi, biar Babe bisa tidur tenang malam ini. Ya elah, ente pikir kita takut apa? Kalau masih kurang puas, ayo tanding lagi sono di lapang depan masjid. Bener tuh, tapi jangan bawa-bawa malu ya. Malu ntar ente pada. Alhamdulillah, masih utuh 500.000. Ini duit hasil halal, bukan hasil ngepet kayak kalian. Para centeng pun terdiam dengan perasaan malu dan geram. Pitung, Abdul, dan Putra meninggalkan tempat itu sambil tertawa kecil. Jalan dengan penuh kebanggaan, cahaya matahari senja pun menyinari langkah mereka. Mereka bertiga pun balik ke rumah dengan semangat baru. Pitung berjalan paling depan sambil memegang uang di tangannya. Sesampainya di rumah, Pitung mengetuk pintu rumahnya dengan perlahan. Beh, Wah, si Pitung balik. Masuk sono. Mana duitnya? Jangan-jangan hilang lagi nih. nih Beh, duitnya balik lagi. Udah ayah hajar tadi centeng yang ngambil duit Babe. Astagfirullah centeng. Ente ngelawan mereka. Bener Beh, tapi kita menang. Pitung silatnya jago benar. Jurus langamu, kuat semua Beh. Ternyata anak ayah bukan jago ngelawak, tapi juga jago bela diri. Beh, mulai hari ini kalau ada yang zolim, ngambil hak orang, nyolong dari rakyat kecil, ayah bakal lawan Beh. Iya datung ye. Semua orang tertawa, termasuk Abdul dan Putra. Suasana pun kembali menjadi hangat lagi di rumah itu. Beberapa hari kemudian, si Pitung sedang bersinggah di warung kopi bersama rekannya. Tak lama kemudian, saat mereka sedang bersenang-senang bercerita, sang rekan pergi berpamitan terlebih dahulu kepada si Pitung. Si Pitung pun lanjut menikmati segelas kopi seorang diri sambil memperhatikan sekitarnya. Namun,
Saat sedang menikmati kopi tersebut, terlihat dari kejauhan beberapa centeng berjalan menghampiri si Pitung. Ternyata dari obrolan tersebut, terlihat para centeng mengajak si Pitung untuk bergabung bersama kelompok kriminal tersebut. Tak disangka, si Pitung menerima ajakan para centeng. Sialnya, saat si Pitung menerima ajakan centeng, terdengar oleh sekelompok polisi Belanda yang sedang berada di sekitar mereka. Mereka pun melanjutkan obrolan tersebut. Pada malam harinya, si Pitung dan para centeng langsung melakukan aksinya untuk merampok salah satu rumah warga Belanda. Akan tetapi, saat mereka sedang merampok, rumah itu ternyata terdapat beberapa polisi Belanda yang sedang berpatroli di sekitar perumahan tersebut. Hei, apa yang sedang kalian di sana? Pencuri! Waduh, kita ketahuan nih. Yuk, cabut. Hei kalian, berhenti! Si Pitung dan para centeng langsung berlari karena dikejar oleh sekelompok polisi Belanda. Tetapi, saat sedang berlari, si Pitung jatuh karena tersandung oleh sebuah batang kayu. Para centeng ingin menolong si Pitung, akan tetapi saat ingin menolongnya, mereka sudah terkepung oleh polisi Belanda tersebut. Tuh, kita nggak bisa kabur lagi nih tuh. Ya udah, mau gimana lagi? Yuk kita lawan. Keon, kau persiapkan senjata dengan peluru emas untuk berjaga-jaga. Siap, segera! Salah satu polisi Belanda pergi untuk mempersiapkan senjata. Di sisi lain, Pitung dan centeng sudah siap untuk berhadapan dengan polisi Belanda. Kondisi semakin memanas. Si Pitung dan para centeng mulai melakukan perlawanan kepada polisi Belanda. Dari perkelahian tersebut, Pitung dan centeng berhasil memulihkan kedua polisi Belanda. Akan tetapi, salah satu polisi Belanda datang dengan membawa perlengkapan senjata yang berisikan dengan peluru emas. Polisi Belanda tersebut langsung menembakkan peluru emas ke arah para centeng dan si Pitung. Peluru itu berhasil mengenai para centeng dan membuat para centeng terjatuh dari bawah. Beruntungnya, si Pitung berhasil menghindari peluru emas tersebut. Berhenti di sana dan angkat tanganmu. Kurang ajar ini Pade. Kagak bakal aja biarin. Belum selesai si Pitung melengkapi kalimat. Si Pitung jatuh dan tergeletak di tanah